Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini di metode Merik, saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang mencari akar-akar persamaan dengan metode grafik. Sebelumnya, untuk mencari akar-akar persamaan itu ada dua cara, yaitu dengan cara tertutup dan terbuka. Untuk yang tertutup, itu ada beberapa metode atau 3 metode. Pertama, ada tabulasi dan grafik, ada juga diseksi dan regulasi false. Nah, di sini kelompok kami akan lebih fokus pada metode grafik ya, teman-teman. Selanjutnya, sebelumnya, apa sih persamaan? Persamaan itu adalah nilai 0, sebuah fungsi y sama dengan fx. Kemudian akar persamaan adalah absis titik potong kurva y sama dengan fx dengan sumbu x. X0 adalah akar persamaan. Jika x diberi nilai x0 persamaan, maka fx0 sama dengan 0 adalah benar. Nah, ini adalah x0 dan di sini adalah sebuah fungsi y sama dengan fx. Selanjutnya, untuk definisinya, akar-akar suatu persamaan dari suatu fungsi x sebenarnya adalah harga x yang membuat fx sama dengan 0. Sebelum kemajuan komputer, penyelesaian suatu akar persamaan itu menggunakan metode analitis dan grafik. Untuk analitis sendiri yang bukan numerik, itu bisa misalkan nih, ada sebuah fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 10 sama dengan 0. Maka untuk mencari akar-akarnya itu kita buat akar-akar dari persamaan ini, yaitu jadinya ada x dikurangi 5 kali x ditambah 2. Ini tuh dari persamaan yang kita ketahui sebelumnya. Nah, dari sini kita akan mendapatkan x1 sama dengan 5 atau x2 sama dengan negatif 2. Nah, dengan cara ini biasanya benar, tapi untuk metode numerik ini belum pasti benar karena belum tepat ya, belum sampai tepat. Selanjutnya, ini ada beberapa contoh grafik dari sebuah fungsi ya. Selanjutnya ada jumlah akar persamaan. Bila fxi dan fxu mempunyai tanda yang sama, maka jumlah akar biasanya merupakan bilangan genap. Kemudian bila fxi dan fxu mempunyai tanda yang berbeda, maka jumlah akar biasanya merupakan bilangan ganjil. Meskipun generalisasi ini biasanya benar, tetapi ada kasus tertentu di mana suatu fungsi mempunyai akar kembar atau fungsi tersebut discontinuous seperti di bawah ini. Selanjutnya, teorema dari persamaan itu ada jika y sama dengan fx adalah kontinu pada sebuah interval dari x sama dengan a sampai dengan x sama dengan b, sedangkan fa dan fb mempunyai tanda berlawanan, yaitu fa dikali fb kurang dari 0, maka dalam interval tersebut sekurang-kurangnya terdapat satu akar. Lanjut lagi ke metode tertutup. Metode tertutup ini sering disebut juga terkurung atau tertutup karena membutuhkan dua tebakan awal untuk menentukan akar suatu fungsi. Dua tebakan harus mengapit akarnya, berarti harus ditentukan sebelum akar dan setelah akar ya. Dalam metode pengurung, grafik fungsi digambar secara kasar aja, belum tepat ya, belum sampai detail. Sebagai contoh, berapa akar dari suatu fungsi x sama dengan pangkat negatif x dikurangi x. Nah, dengan analitis mungkin sulit ya, tapi kita masih bisa diselesaikannya dengan metode grafik. Dengan cara seperti ini, kita buat tabel lalu kita gambarkan grafiknya. Selanjutnya, metode tabulasi dan grafik. Metode paling sederhana untuk memperoleh tafsiran akar suatu fx dengan membuat tabel dan grafik dari fungsi tersebut, dan kemudian mengamati berapa nilai x yang menyebabkan fx berharga 0. Jika selang dari tiap perubahan nilai x ditentukan semakin kecil, maka akan menghasilkan nilai yang semakin teliti. Metode tabulasi
Itu caranya itu menentukan titik awal fx, misalkan fx1 dan fx2 dengan syarat fx1 dikali fx2 itu harus kurang dari 0. Jika syarat tersebut terpenuhi, penyelesaian berada pada x1 dan x2. Selanjutnya membuat tabel fx di antara fx1 dan fx2. Membuat tabel sekitar 2 titik x, penyebab perbedaan tanda pada fungsi fx, mengulangi langkah ketiga hingga diperoleh nilai yang diharapkan. Nah, untuk penyelesaian persoalan tabulasi, kita berikan contoh fungsi atau fx sama dengan 2 dikurangi 5x ditambah sin x sama dengan 0. Maka langkahnya yaitu tentukan fx awal yang memenuhi syarat. Misal, fx1 dengan x1 sama dengan 0, maka kita hasilkan 2. Kemudian fx2 dengan x2-nya sama dengan 1, maka hasilnya negatif 2,15853. Nah, jika fx1 dikalikan dengan fx2, maka memenuhi syarat bahwa kurang dari 0. Setelah itu, kita bisa gunakan tabel seperti ini. Di sini adalah x-nya, ketika x sama dengan 0, maka hasil fx-nya berapa? Dan di sini absis errornya ya, selanjutnya untuk metode grafik, contohnya ingin dicari suatu akar dari fx sama dengan e pangkat negatif x dikurangi x. Tebakan awal x0 sama dengan negatif 1 dan x1 sama dengan 0,6 dan selangnya kita tentukan 0,2. Nah, kita buat di tabel dulu seperti ini untuk x-nya mulai dari negatif 1 sampai seterusnya, maka kita akan menemukan fx-nya berapa, lalu kita cari tanda yang berbeda. Di sini kan positif. Nah, di 0,6 itu mulai berubah jadi negatif. Nah, dari sini kita lanjutkan lagi nih dari 0,4, antara 0,4 dan 0,6 ini kan ada perubahan. Lalu di sini ada grafiknya ya. Nah, selanjutnya kita lakukan langkah yang sama seperti sebelumnya. Kita ambil di yang fx-nya negatif ya. Kita ambil misalkan x0 sama dengan 0,6 dan x1 sama dengan 0,56. Lalu selangnya kita tentukan lebih kecil, tadinya kan 0,2, maka kita gunakan 0,1. Lalu kita cari fx-nya mulai dari 0,6, kemudian selangnya 0,1 sampai akhirnya kita menemukan tanda yang berbeda, yaitu tanda negatif ada di 0,57, lalu perubahan positif ada di 0,56. Lalu kita buat grafiknya seperti ini. Selanjutnya kita, karena masih belum mendekati 0, maka kita masih bisa coba langkah yang sama dengan mengambil selangnya 0,001. Kita mulai dengan x0 sama dengan 0,561 dan x1 sama dengan 0,568. Kita buat tabelnya, lalu kita cari fx-nya. Di sini karena eksponen, kita jadi bisa menggunakan atau mencarinya menggunakan kalkulator. Lalu kita temukan perubahan tandanya ada di 0,568. Selanjutnya kita buat tabelnya seperti ini. Nah, kesimpulannya dengan selang 0,2 maka ditemukan akarnya yaitu 0,6. Kemudian dengan selangnya 0,1 maka akarnya 0,57. Dengan selangnya lebih teliti lagi di 0,001 maka ditemukan akarnya 0,568. Nah, dengan selang ini lebih teliti karena menghasilkan fx yang nilainya lebih dekat dengan 0.
Nah, sekian dari saya. Akan dilanjutkan lagi oleh rekan saya dengan contoh menggunakan Microsoft Excel. Saya persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Teh Jainab mengenai cara menentukan akar-akar persamaan menggunakan metode grafik melalui Microsoft Excel. Di sini saya memiliki contoh soal yaitu X pangkat 2 ditambah 4X min 10 untuk Fx sama dengan Y dengan toleransi error yaitu 0,001. Baik, untuk langkah pertama kita membuat dua tabel. Kita tandai dengan warna biru. Yang sebelah kiri kita isi untuk nilai X dan yang sebelah kanan kita isi untuk nilai Fx sama dengan Y. Untuk nilai X kita isi dengan persamaan yang tadi, yaitu kita isi dengan negatif 10. Kemudian untuk Fx nya kita isi dengan rumus persamaan tadi, yaitu X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 10, maka akan muncul nilai 50. Kemudian kita seret saja ke bawah dan akan muncul nilai-nilai lainnya. Nah, setelah muncul nilai-nilai seperti ini, kita perhatikan akan terjadi perubahan dari positif ke negatif atau negatif ke positif, yang mana pada tabel-tabel persamaan ini kita temukan perubahan pada titik 2 menuju negatif 5, kita tandai dengan warna kuning, dan juga pada titik negatif 5 menuju 2, kita tandai dengan warna hijau. Nah, nilai yang kita tandai dengan warna kuning dan warna hijau ini nanti kita akan gunakan untuk menentukan nilai X1 dan X2 yang memenuhi persamaan tadi. Untuk langkah selanjutnya kita buat tabel berikutnya sampai toleransi errornya mendekati nilai 0,001. Kita hitung nilai yang kita tandai dengan warna kuning dulu. Karena nilai X-nya antara 5 dan 6, maka kita mencari nilai 5 yang mendekati 6, yaitu negatif 5,9. Di sini kita menggunakan titik ya teman-teman, bukan menggunakan koma. Karena kalau menggunakan koma nanti tidak akan terbaca oleh Excel-nya. Kemudian untuk nilai ini kita bisa langsung saja kopikan nilai yang di bawah nilai yang kita tandai tadi, kemudian kita tempelkan di sini, maka akan muncul nilainya seperti ini. Kemudian kita masukkan nilai selanjutnya yaitu negatif 5,8 dan kita tarik saja untuk nilai Fx nya, maka akan muncul. Setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, kita perhatikan lagi sebelah mana yang ada perubahan dari positif ke negatif atau negatif ke positif. Dan dari tabel ini kita dapatkan pada nilai ini pada 0,44 dan juga negatif 0,31. Kita tandai lagi. Kemudian kita buat tabel selanjutnya. Nah, karena di sini nilainya antara negatif 5,8 dan negatif 5,9, maka kita ambil nilai yang mendekati negatif 5,8, yaitu negatif 5,79. Kita bisa langsung kopikan nilai yang ini, simpan di sini, enter, kemudian akan muncul nilai seperti ini. Dan kita tuliskan lagi nilai selanjutnya yaitu negatif 5,78 dan kita tarik nilai ini. Kemudian kita buat tarik lagi ke bawah.
kita perhatikan lagi dari mana atau sebelah mana perubahannya, dan kita bisa lihat perubahannya di sini. Dari positif 0,0625 menuju negatif 0,0124. Kita tandai lagi. Kemudian kita buat tabel selanjutnya. Nah, kemudian kita ambil nilai yang menuju atau mendekati negatif 5,75, yaitu negatif 5,749. Kemudian kita copy lagi nilai yang ini, simpan di sini, enter. Akan langsung muncul nilainya. Nah, kemudian kita tuliskan lagi nilai selanjutnya, yaitu negatif 5,748. Kita tarik lagi nilai ini. Nah, akan menghasilkan nilai 0,047504. Kita tarik lagi ke bawah. Nah, kita perhatikan ada perubahan lagi dari negatif menuju positif pada daerah ini. Kita tandai lagi. Karena nilai fx-nya belum mendekati 0,001, maka kita buat tabel selanjutnya. Kemudian kita ambil lagi nilai yang mendekati negatif 5,742, yaitu negatif 5,7419. Kemudian untuk nilai fx-nya kita copy yang ini, enter. Kita tuliskan lagi nilai selanjutnya, yaitu negatif 5,7418. Ulangi lagi seperti tadi. Tarik ke bawah. Nah, kemudian dari sini sudah dapat terlihat nilai yang mana yang sudah mendekati 0,0001, yaitu kita dapat simpulkan pada nilai yang ini, 0,00319 dan juga negatif 0,00043. Kita tandai. Nah, karena nilai fx-nya sudah mendekati 0,001, maka selanjutnya kita akan mencari nilai x untuk persamaan atau untuk nilai yang kita tandai dengan warna hijau. Caranya seperti tadi, kita ulangi dengan membuat tabel-tabel seperti ini. Nah, karena ini nilainya antara 1 dan 2, maka kita cari nilai yang mendekati 2, yaitu 1,9. Kemudian kita dapat copy bagian ini, simpan di sini, enter. Maka akan langsung muncul nilainya. Kemudian kita tuliskan nilai selanjutnya 1,8. Tarik. Nah, kita lihat lagi bagian mana yang terdapat perubahan dari negatif ke positif, yaitu bagian ini. Tandai dengan warna hijau. Kemudian kita ulangi lagi membuat tabel yang sama sampai nilai fx-nya mendekati 0,001. Berarti kita ambil nilai yang mendekati 1,8, yaitu 1,79. Kita copy.
Ditelaah lagi perubahannya sebelah mana. Nah, kita dapatkan perubahannya di sini. Perubahan dari positif menuju negatif. Kita tandai lagi. Karena masih jauh dari toleransi nolnya, maka kita ulangi lagi dengan cara yang sama. Kita ambil nilai yang mendekati 1,75, yaitu 1,749. Lagi ke bawah. Nah, di sini dapat kita lihat perubahannya di sini. Tandai lagi dengan warna hijau. Kemudian karena belum mendekati 0,001, kita ulangi dengan cara yang sama. Kita ambil nilai yang mendekati 1,742, yaitu 1,7419. Copy, enter, kita masukkan nilai selanjutnya. Ke bawah. Nah, kalau di sini di tabel yang ini kita sudah menemukan nilai yang mendekati toleransi 0, yaitu 0,000319 dan juga negatif 0,00043. Dan dengan demikian berarti pembuatan tabelnya sudah berakhir, sudah selesai karena kita sudah menemukan titik X1 dan X2-nya. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwasanya dari metode grafik ini kita mendapatkan X1 sama dengan 1,7417 dan X2 sama dengan 5,74165. Kita dapatkan dari mana? Dari sini, teman-teman. Mohon maaf, saya keliru ya. Yang saya maksud yaitu 7, nah, jadi X2-nya adalah X2-nya adalah X2-nya adalah negatif 5,7417. Nah, ini simpulannya ya, teman-teman. Tandai warna merah. Kemudian setelah itu kita tinggal buat grafiknya dengan cara kita blok tabel yang pertama, kemudian menuju insert, kita klik ini. Kita bisa memilih grafik yang mana yang akan kita gunakan. Agar lebih jelas kita gunakan yang kedua. Kemudian kita bisa pindahkan agar tidak menutupi tabel-tabel yang tadi kita sudah buat. Nah, seperti itu teman-teman. Kurang lebihnya cara mencari akar-akar persamaan dengan menggunakan metode grafik. Semoga dapat membantu dan semoga bermanfaat.
Syukron, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.